Hari itu, Sumanto bertemu dengan temannya Jupri di depan rumahnya. Mereka pun mengobrol melepas rindu. Kalau kamu mau menyambut aku itu ya mbok bawa beras, bawa makanan apa yang bisa tak makan gitu. Nih perut nih, udah 2 hari belum tak isi. Saat sedang asik ngobrol, Sumanto melihat ke arah 2 bocah yang asik main kelereng di samping rumahnya. Sumanto pun mengucapkan kalimat yang membuat siapapun merinding mendengarnya. Anak-anak kecil gitu dagingnya manis kali ya, nggak perlu dimasak lama-lama juga udah empuk. Tok, maksudmu apa Tok? Sumanto berjalan mendekati 2 bocah itu. Ia pun menyapa dan menunjukkan trik sulap yang menarik perhatian kedua bocah itu. Lagi pada main kelereng ya? Emang kenapa? Pak D punya sulap, ini namanya kertas. Pak D bisa sulap jadi duit. Mau lihat nggak? Mau. Wah, Duit kan? jadi duit. Hebat. Lalu Sumanto memberikan uang ke salah satu bocah. Bocah satunya pun minta diberikan uang juga. Makanya besok kamu kesini lagi ya, Pak. Sumanto pun meminta bocah itu untuk kembali menemuinya esok hari. Kedua bocah pun setuju. Lalu mereka pergi. Sumanto terus memandangi kedua bocah yang pergi menjauh dengan tatapan penuh selera, seakan melihat santapan yang lezat. Pak, kamu kenapa tuh jadi aneh gitu sih Tok? Mantok, eling Tok. Mantok. Lambemu itu nek ngomong itu biasa aja. Saat malam tiba, Sumanto yang kelaparan berencana memakan kadal yang ia pegang. Saatnya aku tak makan. Bosan makan kangkung terus-terusan. Tapi saat ingin melahapnya, terdengar suara pengumuman ada tetangganya yang baru saja meninggal. Ada yang baru meninggal. Ada makanan gratis yang bisa diolah. Kamu tunggu di rumah dulu ya. Ntar tak balik lagi. Silakan. Dengan rasa bahagia, Sumanto segera meluncur ke makam tetangganya itu. Setibanya di makam, Sumanto menemukan posisi makam tetangganya, kemudian menggali dan mengambil jenazah tetangganya itu untuk dibawa pulang. Wah, serem banget movie lovers. Terima kasih Mbak. Muah. Aku bakal makan enak. Aku bakal makin kuat. Keesokan paginya, Sumanto sudah sibuk memasak daging tetangga yang ia ambil dari makam semalam. Sumanto pun mencicipi daging tersebut dan terlihat sangat menikmatinya. Yang lebih mengerikan lagi, sop daging manusia tersebut akan ia berikan kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu ini harus nyobain masakan gue ini. Harus nyobain apa jeripayahku. Sekali-sekali jadi anak berbakti. Sumanto. Sumanto pun tiba di rumah kedua orang tuanya. Bu, Pak Bu. Sang adik yang membukakan pintu menyampaikan kalau orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Kenapa Mas? Bapak sama Ibu lagi nggak ada di rumah? Pas saudara. Ke tempat saudara lagi. Tapi Sumanto tidak percaya dan memaksa masuk ke dalam rumah. Kamu itu bukan kami tua, nggak punya ilmu tinggi. Sadar Mas, istighfar. Gue ikut cilik, gak ngerti apa-apa. Sang ayah dan ibu yang ternyata ada di rumah akhirnya keluar dari kamar mereka. Gak ngerti Bu. Ya udah, kamu ambil piring karo sega. Sumanto pun dengan senyum semeringah memberikan sop daging manusia buatannya dan meminta ayah ibunya untuk segera makan. Mantap bawa hadiah. Bawa daging. Sang ibu sempat menanyakan dari mana asal daging yang ia dapat. Tapi Sumanto menegaskan kalau daging tetangganya itu adalah daging sapi yang ia beli. Oh ya jelas daging sapi Bu. Iya. Reti, segonen deh. Iya. Kedua orang tuanya pun dengan lahap memakan sop daging manusia. Setelah puas lihat orang tuanya makan daging itu, Sumanto pun pamit pulang sambil berteriak kencang. Balik. Habisin ya. Kedua orang tua yang bingung dengan tingkah aneh Sumanto akhirnya melanjutkan makan. Sang adik pun kebingungan lihat tingkah aneh kakaknya. Toh kok jadi apian ya? Baik orang mangan tadi. Malam itu, Jukri sedang main di rumah Sumanto untuk memijatnya. Mereka pun asik ngobrol bareng. Aku itu butuh uang. Apalagi hari ini aku belum makan, Okre.
Walaupun aku dukun sakti, tapi aku butuh makan, Rek. Apalagi udah lama aku nggak makan daging, oke. Tapi tiba-tiba Sumanto yang kelaparan kembali bergelagat aneh seperti ingin menelan teman baiknya itu. Jukri pun berusaha menyadarkan Sumanto yang ingin menyerangnya. Tok Eling, Tok, aku ini teman kamu, Tok. Ya, Tok. 2 hari kemudian, istrinya Jukri dan sang adik datang ke rumah Sumanto untuk mencari Jukri yang sudah 2 hari hilang tanpa kabar. Manto, Mas Manto, Mas, Mas lihat suami saya enggak, Mas? Dia udah 2 hari udah pulang rumah, Mas. Anak saya sakit. Kalau kamu nyariinnya ke sini, aku itu udah lama nggak ketemu sama Jukri. Sumanto yang mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan Jukri terlihat kesal. Sang adik yang sudah curiga sejak lama dengan gelagat aneh kakaknya memaksa masuk ke rumah Sumanto. Biarin kita masuk. Mau ngapain? Sumanto yang marah mengusir mereka. Minggat jauh-jauh. Malam-malam bikin perkara karo saya. Wes, dang minggat jauh-jauh. Keesokan harinya, saat sedang asik bermain suling, Sumanto kedatangan tamu tak diundang, Penak malah digaku. yaitu pihak kepolisian yang mendapat laporan terkait adanya makam yang dibongkar dan jenazah yang hilang. Kami dapat laporan kalau di desa ini ada makam yang dibongkar dan jasadnya dibawa. Memang saya yang ngebongkar. Sisa jasadnya masih ada di pos. Sumanto yang tidak merasa bersalah dibawa oleh pihak kepolisian saat itu juga. Mas, ya Allah, Mas. Setelah 3 tahun menjalani hukuman penjara, Sumanto akhirnya bebas dan menjalani rehabilitasi di sebuah yayasan. Permisi, Pak. Ia pun didatangi Jumadi, seorang pria yang akan menjadi pendamping dan pengurus di panti rehabilitasi. Saya Jumadi, Pak. Saya diminta sama Pak Kepala Yayasan untuk menemani dan mengurusi makannya Pak Sumanto selama berada di sini. Semestinya kamu ngajak teman lagi supaya bisa nemenin kamu dan bisa menjaga kamu. Biar saya kenyang cukup cuma 1. Maksudnya apa ya, Pak? Tapi tingkah aneh Sumanto malah membuat Jumadi ketakutan dan memilih pergi. Berarti dagingmu masih manis dan masih empuk kayak. Nah, kamu gak bakal tak teteli, tapi tak masak utuh. Saya permisi dulu, Pak. Tolong, saya mau dimakan. Keesokan harinya, Jumadi bertemu dengan Ahmad, teman sesama pendamping di yayasan. Ahmad pun menanyakan apakah Sumanto sudah diberikan sarapan. Sumanto sudah kebagian. Kalau Pak Sumanto, Bapak aja yang sendiri kasih makan ya. Tapi Jumadi yang terlihat ketakutan meminta Ahmad untuk memberikannya langsung saja ke Sumanto. Tiba-tiba datang Sumanto yang mencegah Jumadi pergi. Sampean itu semalam tidur di mana? Padahal udah tak tunggu-tunggu. Iya, Pak. Semalam istri saya kangen. Sumanto pun mengajak keduanya untuk makan pagi bersama. Bareng-bareng sama saya. Saya tak cuci tangan dulu ya. Saat Sumanto pergi cuci tangan, Jumadi dan Ahmad berbisik. Dalam obrolan tersebut, Jumadi sampaikan kalau Sumanto adalah pelaku pemakan daging manusia yang menghebohkan masyarakat beberapa waktu lalu. Pak Ahmad ini nggak update ya. Dia itu Sumanto. Di berita katanya dia suka makan daging manusia. Masa? Mentah-mentah Pak dimakannya, dimasak. Tapi Ahmad meyakinkan Jumadi apa benar kalau Sumanto adalah pelaku yang dimaksud. Kalau Pak Ahmad nggak percaya, nanti tanya langsung aja deh sama Pak Kiai. Tiba-tiba Sumanto pun datang menepuk pundak keduanya sambil tertawa. Saya adalah kami tua, dukun besar yang punya ilmu sakti. Saya datang ke sini untuk menegakkan keadilan, membasmi kejahatan. Setelah dinyatakan bebas usai menjalani masa hukuman penjara, Sumanto didampingi pembina Yayasan An-Nur, Kiai Supono, kembali pulang ke kampung halamannya. Ada apa ini? Namun setelah tiba di desa asalnya itu, Sumanto malah mendapat penolakan keras dari banyak warga. Punten nih Pak. Ya, ini Sumanto. Oke. Loh, kenapa bawa lagi ke sini? Kita itu sebagai warga sudah takut kalau Sumanto itu balik lagi ke sini. Mas, Sumanto niki kangen kali ibu, kali bapak.
Mendengar penolakan tersebut, Kiai Supono pun berupaya menjelaskan kalau Sumanto rindu dan ingin bertemu dengan keluarganya. Tapi warga tetap bersikeras menolak kedatangan Sumanto di desa mereka. Bukan itunya, Pak. Tapi warga di sini tuh takut kalau Sumanto nanti gali-gali kuburan, ngambil-ngambil mayat. Itu gimana coba? Mendengar penolakan dari warga di desa asalnya, Sumanto pun terlihat sangat sedih. Sumanto niki sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang sudah baik. Dan dia pun sudah lama tinggal di tempat saya. Boten ngatos, Pak. Boten ngoten. Tapi yang penting warga itu belum setuju dan tidak setuju kalau warga si Sumanto itu kesini karena kita takut. Mendingan Bapak sekarang bawa lagi ke tempat mana. Yang penting jangan di kampung ini nggih, Pak nggih. Mas, di Petomon kali. nggih meniki nggih. Nek wonten napa-napa, kula sedang jawab. Nggih, paham. Nggih. Kiai Supono pun akhirnya membawa Sumanto pergi dari desa itu. Nggih. Ya, tok. Setelah mendapat penolakan dari warga desanya, Kiai Supono pun membawa Sumanto ke yayasannya untuk mendapatkan rehabilitasi jiwa dan pendidikan agama. Bersih-bersih, mandi, terus makan. Mah. Saat itu sikap Sumanto masih terlihat linglung dan aneh. Kedatangan Sumanto di yayasan ternyata tidak begitu disambut baik oleh para pengurus dan perawat di sana. Mereka sempat mengajukan protes kepada Kiai Supono karena banyak pengurus juga pasien yang direhab sangat ketakutan dengan adanya Sumanto. Kenapa sih Sumanto dibawa ke sini? Bawa ke tempat lain aja lah. Begini, di tempat lain sudah tidak ada yang mau menampung. Kasihan sama dia. Tapi kan Pak, banyak yang jadi takut. Banyak yang ngeri juga sejak Sumanto datang. Kiai Supono pun berusaha meyakinkan anak buahnya kalau Sumanto itu sudah berubah lebih baik. Sumanto itu sudah berubah. Justru itu, kita ini harus ajarkan dia supaya bisa berubah. Tapi kan tetap baik lah. Pada baik berarti bikin ngeri. Saya nggak mau ngurus. Bisa kasih Pak Ahmad baik lah. Para pengurus yang protes pun menolak untuk merawat Sumanto dan melempar tanggung jawab itu kepada Ahmad, salah satu rekan mereka. Bapak-bapak tenang ya. Nggak usah takut. Nggak apa-apa. Tenang baik ya. Akhirnya Sumanto menjalani rehabilitasi jiwa bersama pasien lain di yayasan itu. Ia pun dirawat oleh Ahmad yang bersedia untuk mengurusnya. Pak. Yuk. Terus. Ya sih. Mah. Ora apa-apa karo aku. Karo wangi, adus, iso gabung karo rene. Mah. Aku panatus. Hari dinai utut. Iya. Tak kei. Dan Tenang. Ya, adus. Ahmad membimbing dan mengurus Sumanto dengan sangat sabar. Meskipun seringkali Sumanto bersikap aneh dan berbicara melantur sulit dimengerti olehnya. Udah no. setelah hasil dari mufakat dan persetujuan 23 negara, akhirnya aku bisa naik ke sini. Dari sini terlihat indah semuanya. Foto aja tak. Bener-bener bahaya. Ya. Senengan sing munggah Pak. Neng isor kuwi lebih bahaya. Toh. Eling oh. Ya. Dan Begitu pula dengan Kiai Supono. Beliau sangat sabar membimbing dan mendampingi Sumanto saat memperdalam ilmu agama. Sumanto pun sedikit demi sedikit dengan tekun mendalami ilmu agama yang diajarkan oleh Kiai Supono. Shadaqallahul azim. Hingga suatu malam, Sumanto mengungkapkan keinginan terdalam di hatinya kepada Kiai Supono. Ternyata selama ini ia mendambakan hadirnya sosok istri yang bisa menyayanginya. Aku pengen duwe bojo, Pak. gue bojo. Yang bener toh. Bener, Pak. Mendengar hal itu, Kiai Supono tersenyum dan berjanji akan berusaha mencarikannya istri. Ya wes. Nanti akan saya coba, saya sebarkan lewat koran. Ya, siapa tahu aja ada perempuan yang mau sama kamu toh. Iya, Pak. Aku pengen hidupku kayak orang lain yang lengkap dan tenang, Pak. Di tengah masa rehabilitasi, ternyata selama itu Sumanto menyimpan rasa rindu yang berat kepada keluarganya. Apa kabar, Bu? Aku kangen. Aku pengen balik, Dek. Kon lagi apa?
Aku kangen, Dek. Ia pun menangis dan sangat rindu ingin pulang bertemu ibu dan adiknya yang selama ini sudah ia kecewakan. Sumanto yang ditolak oleh warga di desanya sangat sedih karena merindukan ibu dan adiknya. Aku harap balik oma, Pak. Ahmad yang mendampingi Sumanto pun coba menghiburnya. Yes, engkau ngomong karo Pano ben dianter sing sabar. Dan ia akan meminta Kiai Supono untuk membawa Sumanto pulang menemui keluarganya. Sabar. Aku kangen, Bu. Iya, wis, sesok balik. Ya. Ibu. Sumanto bersama Ahmad dan Kiai Supono pun tiba di rumah kedua orang tua Sumanto. Sang ibu yang melihat Sumanto langsung memeluknya. Waalaikumsalam. Mereka pun menangis haru sambil melepas rindu. Ibu kangen loh, Nak. Aduh. Ini Cakem, ini. Iya. Piye kabare? Api-api tuh. Ora macem-macem. Alhamdulillah. Sang ibu mengungkapkan bahwa ia ingin sekali menengok anaknya Sumanto di panti rehabilitasi. Tapi karena tidak ada uang, ia pun tidak bisa pergi ke sana. Ora iso ndelok kuwe. Mergone ora ana duit, Lek. Boten menapa, Bu. Niki kula pundur pamit nengok Ibu. Tiba-tiba warga desa setempat datang dan langsung mengusir Sumanto dan memintanya untuk segera pergi. Ini Sumanto kira-kira mau sampai kapan tinggal di sini? Sang ibu pun menegaskan kalau anaknya itu sudah sadar dan berubah lebih baik. Karena kita warga itu enggak mau Sumanto itu tinggal di kampung ini. Iya, betul. Tapi Sumanto wis sadar, wis waras, ora edan. Aku kangen karo anakku. Bu, namanya penyakit jiwa itu, wong edan itu nggak bisa sembuh. Namun warga tetap bersikeras menolak kehadiran Sumanto di desanya. Kiai Supono pun coba menjelaskan kalau Sumanto sudah bertobat dan berubah lebih baik. Pur, Pokoknya itu lambutan turun Sumanto datang ke sini lagi. nggak sudi. Sumanto nggak boleh tinggal di sini. Iya, nggak boleh. Namun warga kembali menolak dan mengusir Sumanto. Saiki Sumanto wis sadar. Berobat gimana? Itu bukan masalah berobatnya, Pak. Kita itu warga di sini, kampung ini itu nggak mau Sumanto itu tinggal di sini. Bukan masalah berobat. Mendengar penolakan dari warga di desanya, Sumanto pun pamit pergi sambil menahan tangis. Ya weh, Pak, Bu. Kula pamit pergi. Memang harus begitu, pergi memang. Iya benar. Kula pamit, Bu. Sang ibu berteriak menangis menolak untuk berpisah dari putranya. Bu, kula pamit, Bu. Akhirnya Sumanto bersama Kiai Supono dan Ahmad pun pergi dari desa itu. Sang ibu pun berdoa memohon ampun atas semua kesalahan putranya Sumanto. Ampunkanlah dosa-dosa anakku Sumanto, ya Allah. Jauhkanlah ia dari segala mara bahaya. Jagalah ia yang olehku, ya Allah. Kabulkanlah segala permohonanku, ya Allah. Di tempat berbeda, Sumanto pun berdoa sambil menangis memohon ampun atas seluruh dosa yang telah diperbuatnya. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada ibu hamba. Hamba sayang sama ibu, ya Allah. Ia juga mendoakan sang ibu yang sangat ia sayangi agar selalu diberikan kesehatan. Hamba masih rindu ibu, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta, ya Allah. Kabulin permintaan hamba-Mu ini, ya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin.